Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan telah menolong kita untuk masuk ke bulan yang baru. Itu semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena pertolongan-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami boleh Tuhan bawa dan Tuhan tuntun masuk ke bulan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan dan pertolongan-Mu Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memberi yang terbaik lewat pujian yang sembah kami. Kau hadir di sini Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji-Mu. Haleluya.
Mari sama-sama naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi, yakin terima kasih Tuhan Yesus. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku,
segenap hati katakan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, dan kami melihat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya karena pertolongan-Mu, hanya karena kasih setia-Mu, kami ada. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Yesus. Mari naikkan sembahmu, mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Kiralaba shikiralaba takaralaba yaralaba yarabo. Kiramakasana moralabase. Kiralaba yaralaba yaralaba. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Yesus. Kiralaba takaralaba. Kiralaba yaralaba yarabo. Syaralaba yaralaba yaralaba. Hanya karena pertolongan-Mu, Yesus mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan bawa sampai saat ini hanya karena kasih karunia dan pertolongan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan. Kiralabayana shikiralaba ralabayana kiralabayana shikiralaba. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini sembah kami, ini syukur kami, memuliakan nama-Mu, mengatasi langit, mengatasi bumi. Kau mulia, Kau tertinggi.
kasih langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dari tempat ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, Amin Tuhan Yesus, haleluya, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, oh, mengatasi langit, kebesaran-Mu Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih.
Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan.
Matius 5 ayat 38 sampai 48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita sama-sama akan beribadah dan mendengar firman. Dan hari ini kita mau dengar firman Tuhan, untuk itu siapkan hati ya. Yuk Alkitabnya juga siapkan, kita mau berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang baik dan memimpin kami. Hari ini kami mau mendengar suara Tuhan. Bersabdalah, hati kami buka supaya Tuhan bisa berkuasa atas hidup kami. Tuhan, pegang kami semua dan kasih tahu apa yang harus kami lakukan. Hiburkan yang lemah, sembuhkan yang sakit dengan sabdamu. Kami semua ketemu Engkau dan kami bisa dipulihkan. Siapkan kami terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sampaikan firman, dan biarlah kami tetap tidak tergoyahkan karena Allah kami berjalan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau senang judul khotbah, maka hari ini kita akan bicara tentang tidak tergoyahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk tahun integritas sudah jauh. Lebih lagi tiap hari kita bertemu dengan challenge, kita bertemu dengan tantangan. Ada yang sudah diproses bahkan sejak bulan Januari. Puji Tuhan lah ya. Kalau hari ini bisa ada, bisa kuat itu kan karena Tuhan juga ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau jalan terus. Dan yang saya tahu, saya rindu juga saudara dan saya sama-sama akan terus menang sepanjang tahun 2021 ini. Tahun integritas. Katakan sama-sama, tahun 2021, tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021, tahun integritas. Apapun challenge-nya, apapun tantangannya, apapun kasusnya, kita mau kuat. Kita mau kuat dalam firman Tuhan, kita mau kuat dalam tiap respon, supaya menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara, suatu kali Tuhan Yesus ngajar di bukit, dan khotbah di bukit ini terkenal sekali. Ya, terkenal sekali. Di Matius 5, dicatat di Matius 5, Matius 6, Matius 7. 3 pasal ya di Injil Matius. Itu isinya khotbah yang luar biasa. Hampir mencakup sebagian besar inti pengajaran kekristenan ada di sana, saudara. Ditulis oleh Matius. Saudara, tapi yang menarik adalah setelah Tuhan Yesus mengajarkan semuanya, Matius 7 dia tutup dengan sebuah perumpamaan. Ya. Dia tutup semua dengan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan itu bicara tentang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh, sehingga tidak tergoyahkan. Nah, saya mau ajak kita nanti baca ayat ini ya. Ayat ini
Dan ayat ini kemudian ditulis juga oleh penulis Alkitab, penulis Injil yang lain, ya, oleh Lukas, Dr. Lukas, Tabib Lukas, di Lukas 6 ayat 47 sampai dengan 49. Kalau yang Matius 7 24 sampai 27. Dua-duanya nih saya mau ambil karena ada hal yang spesifik di sana, ya. Ada hal yang spesifik di sana. Untuk yang bagian awal, saya mau ambilnya dari Lukas. Kenapa? Karena Lukas menjelaskan tentang 3 tahapan yang harus dilakukan oleh kita. Lalu kemudian Matius saya ambil untuk yang lanjutannya. Karena Matius menjelaskannya detail apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita melakukan bagian kita. Wow, ya saudara, sekali lagi. Jadi kalau yang dari Lukas 6 itu Lukas jelasinnya detail, lengkap, 3 poin ya. Apa yang harus kita lakukan. Tapi yang di Matius 7 itu bagus, saya ambil bagian belakangnya. Kenapa? Karena itu yang menjelaskan apa yang Tuhan akan lakukan kalau kita lakukan bagian kita. Amin. Ya, yang pertama kita lihat dulu bagian awal dari perumpamaan ini ada di Lukas 6 47 sampai dengan 49. Saya ambil bagian yang penting saja ya. Lukas 6 47 sampai dengan 49, nanti Bapak Ibu bisa baca yang lengkap sendiri ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya. Dan nanti kita akan baca sebuah perumpamaan bahwa Tuhan Yesus menyamakan kita dengan orang yang membangun rumah, ya, di atas batu karang yang teguh. Dan kemudian ketika tantangan challenge datang, tidak tergoyahkan. Tapi kalau orang yang tidak mendengarkan atau tidak melakukan firman, dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika tantangan datang, goyahlah dia. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini dia. Ini bagian kita. Kenapa saya pilih Lukas? Karena Lukas menuliskan 3 hal. Kalau yang di Matius cuma ditulis 2 hal. Ya, tapi kalau Lukas 3 hal. Yang pertama dikatakan datang pada Tuhan. Ini bagian kita. Yang kedua dikatakan mendengar perkataanku. Dan yang ketiga melakukan perkataanku. Haleluya. Ini bagian kita. Penting banget. Ya, penting banget. Saudara kasih Tuhan, datang sama Tuhan. Dengar firman-Nya. Lakukan perintahnya. Haleluya. Kalau ini jadi perhatian Bapak Ibu Saudara semua. Kalau ini jadi prioritas kita. Untuk selalu cari waktu datang sama Tuhan. Untuk selalu mau dengar perkataannya dan kemudian melakukannya. Maka Tuhan janji di Matius 7, 24 sampai dengan 27. Ini yang akan kita baca, janji Tuhan. Dibilang begini nih. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, siapa di sini yang mau hidupnya tidak tergoyahkan? Angkat tangannya. Saudara mau? Saudara kasih Tuhan, Tuhan janji nih, kalau kita mau datang pada Tuhan, dengar firman-Nya, lakukan perintahnya, engkau tidak tergoyahkan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Yang menarik adalah, dari Matius 7, Tuhan juga berbicara bahwa orang yang dengar-dengaran sama orang yang enggak dengar-dengaran. Orang yang bangun rumah di atas batu dan orang yang bangun rumah di atas pasir. Ternyata sama-sama menghadapi masalah.
Yang beda dari mereka berdua cuma hasil akhirnya. Jadi ayat ini mau menegaskan juga ke kita bahwa ikut Tuhan bukan berarti semuanya jadi gampang. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh berintegritas lalu kemudian semuanya bebas dari masalah. Enggak juga. Kita juga akan ketemu tantangan-tantangan seperti PHK, resesi ekonomi, COVID-19, sama-sama menghadapinya. Bedanya hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Bukan berarti orang kena COVID-19 berarti dia dia orang yang bersalah. Enggak, bukan. Hasil akhirnya. Ini bicara soal begini, tergoyahkankah engkau atau tidak tergoyahkan engkau? Biarpun ujungnya pun kematian sudah dikasih Tuhan. Tapi kalau engkau tidak tergoyahkan dalam Tuhan, engkau pemenang. Dan oleh karena itu, kita mestinya ngerti Tuhan maunya kita jadi pemenang. Saudara dikasih Tuhan, perhatiin deh tadi ya. Jadi orang yang bangun rumahnya di atas batu, ketemu yang namanya hujan, banjir, angin. Orang yang membangun rumah di atas pasir, ketemu 3 hal. Hujan, banjir, angin. Sama. Sama-sama kena. Saudara, hari-hari ini kita akan ketemu banyak proses, kasus, challenge, tantangan, ujian, apa namanya saudara yang kasih Tuhan ya. Dan kedatangan mereka itu seperti hujan, banjir, angin. Yang pertama, hujan. Datangnya sih kecil-kecil. Tapi tiba-tiba dia datang dan makin deras. Bertubi-tubi, tapi kecil-kecil. Kelihatannya masalah yang datang itu gak besar sih. Ya, cuma masalah cuma masalah gangguan kesehatan sedikit, ya. Belum tentu COVID juga, bisa jadi cuma karena gangguan kesehatan sedikit. Wah dong, ganggu damai sejahtera dan sebagainya. Dalam saat yang sedang damai sejahtera terganggu seperti itu, tiba-tiba ada masalah lagi, misalnya rumah bocor. Ya. Lalu kemudian ada lagi, tagihan ini muncul, tagihan itu muncul. Ada masalah lagi, kesalahpahaman di kantor, kecil-kecil tapi bertubi-tubi. Itu hujan, saudara. Semua anak Tuhan bisa saja menghadapinya. Kita mesti kuat. Dan cara untuk kuat cuma tadi, datang pada Tuhan, dengar firman-Nya dan lakukan. Cara untuk kuat itu dia, datang pada Tuhan, dengar firman-Nya dan lakukan. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, coba ingat firman Tuhan hari ini. Sudah belum datang sama Tuhan? Kalau belum, perbaiki waktu kita dengan Tuhan. Sudah belum mendengar suara Tuhan? Saat teduhnya tuh sampai dapat rema. Jangan cuma baca Alkitab doang, sampai dapat rema. Lalu kemudian dapat remanya itu dilakukan. Mungkin firmannya simple. Firman-Nya cuma bicara bersukacitalah senantiasa. Ya udah, itu perintah Tuhan hari itu. Atau mungkin Tuhan bicara soal mengampuni. Kalau engkau mengampuni maka engkau akan diampuni. Simple, ampuni semua orang menyakitimu hari itu. Rema itu kita lakukan hari demi hari, day by day. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu rema. Ya, kita kuat karena kita datang pada Tuhan, lakukan, mendengar dan melakukan. Masalah yang kedua bentuknya datang sebagai banjir. Cuma satu, tapi gede. Ya, cuma air tapi banyak sampai banjir. Gitu. Ini bentuknya bisa macam-macam. Gangguan kesehatan saja sih, tapi kemudian COVID. Ya. Atau apalagi, ya mungkin cuma masalah keuangan sedikit, tapi tiba-tiba ujungnya bisa macam-macam, berantem atau mungkin salah paham dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, banjir, hal yang satu tapi datangnya besar. Akankah itu menggoyahkan integritasmu? Akankah itu membuat engkau goyah? Apa yang kau bangun goyah? Saudara dikasih Tuhan, Tuhan maunya Anda dan saya tidak goyah. Tidak goyah, jadi kuat. Ya. Ku kan berdiri
di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tahukah engkau bahwa nama panggilan Yesus yang lain adalah Firman? Itulah sebabnya waktu engkau datang padanya, mendengar firman-Nya, melakukan firman-Nya, engkau dan Yesus jadi satu. Dan itulah sebabnya dalam keadaan apapun Yesus bisa menopang hidupmu, karena engkau sedang melakukan firman. Yesus dan engkau jadi satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi waktu hujan datang, banjir datang, engkau kuat, tidak tergoyahkan. Tapi masalah juga bisa datang dalam bentuk yang ketiga, angin. Apa itu angin? Asalnya nggak jelas dari mana. Tiba-tiba dia hadir, dia obrak-abrik. Habis itu dia pergi, nggak tahu juga kemana perginya. Nggak jelas. Sesuatu yang datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Tapi yang jelas, it's devastating, ya, merusak, mengganggu, mengacaukan. Saudara, bisa saja itu terjadi juga, ya, bisa saja itu terjadi juga. Sama seperti COVID-19 yang hari ini datang, nggak jelas dari mana datangnya, tiba-tiba hadir aja, kok bisa-bisanya. Dan nanti perginya bagaimana? Nggak tahu. Sampai hari-hari ini semua masih teori. Vaksinkah jalan keluarnya? PSBB kah? Protokol kesehatan kah? Belum tahu. Kita masih coba semua yang bisa kita coba. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita harus kuat melaluinya. Kita harus kuat melewatinya. Dalam semua keadaan yang tidak enak, kita tetap jalan. Dan jangan jalan sendiri. Jalan dengan Tuhan. Caranya gimana? Baca firman, firman itu berjalan bersamamu. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan, datang pada Tuhan. Berapa banyak yang mau datang pada Tuhan? Datang pada Tuhan. Come to Jesus. Whatever the circumstances, apapun keadaanmu, saudara dikasihi Tuhan, datang pada Tuhan. Jangan malu, jangan males. Ayo datang sama Tuhan. Paksa diri kita, bangun pagi cari wajah Tuhan. Biarpun lagi siang-siang di kantor, kalau memang lagi butuh, datang sama Tuhan. Tidak usah malu, cari waktu, bikin waktu. Datang sama Tuhan. Tuhan akan datang mendekat kepada siapapun yang mendekat kepadanya. Datang pada Tuhan. Tuhan akan bebaskan engkau. Datang pada Tuhan, Tuhan akan sembuhkan engkau. Datang pada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Walaupun tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Tapi datang pada Tuhan. Jangan hadapi sendirian. Jangan hadapi sendirian. Datang pada Tuhan. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Dan kalau sudah datang, sudah ketemu sama hadirat Tuhan, dengar firman-Nya. Dengar firman-Nya. Dengar firman-Nya. Dia mau bicara sama kita. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan begitu jauh. Atau Tuhan gak ngomong sama kita. Enggak, Tuhan ngomong saudara. Tuhan ngomong. Cuma masalahnya kita mau gak percaya bahwa dia ngomong. Dengar firman-Nya. Dengar firman-Nya. Yesus berfirman. Yesus mau berbicara kepada kita semua. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kadang firman Tuhan begitu sederhana. Pada waktu dia menegur bahkan.
itu bisa mengobati kita juga. Teguran Tuhan itu menyembuhkan. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan ya. Nah, dan yang terakhir, lakukan firman. Percayalah, sesusah apapun yang Tuhan suruh, kalau kita lakukan, ada shalom di sana. Kita akan temukan damai sejahtera. Ya, seperti Mazmur 119 bilang, itu tuh firman jadi pelita buat kaki kita. Jalan yang gelap itu tiba-tiba jadi terang. Kenapa? Karena Anda sedang melangkah dalam firman. Kita bisa lihat apa yang harus kita lewati. Tuhan kita baik. Amin saudara. Datang sama Tuhan, dengar firman-Nya, lakukan. Maka apapun yang kau bangun tidak tergoyahkan. Karena dibangun di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Oh Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Engkau sudah bersabda buat kami dan pesan-Mu sederhana hari ini. Mengingatkan kami dalam setiap keadaan untuk datang. Selalu datang padamu. Kau berkenan ditemui buat anak-anak-Mu yang datang cari wajah-Mu. Tuhan, waktu Kau bersabda biar telinga kami mendengar. Dan kemudian waktu Engkau bersabda biarlah kami melakukan yang jadi sabda-Mu. Mampukan setiap kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua keluar dari masalah kami dengan kemenangan yang gilang gemilang. Jawaban doa, terobosan terjadi. Engkau jamah semuanya. Mari saudara angkat tangan saudara saat ini. Urabaya syani amatas tanda baradia bataka baya syadaba. Hamba-Mu sepakat dengan anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Kau dengar doa mereka Tuhan. Mari saudara berdoa. Saudara masing-masing berdoa, ucapkan doa. Apa kerinduan-Mu datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ngomong sama Dia. Bicara apa yang kau perlu. Ora baya syada bataka baya syaka baya radia bataka baya syada baya rada bada 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 bada. Syada baya rada bada 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 baya syada bada lama. Jawab mereka Tuhan, jawab mereka. Jawab mereka ya Abah. Jawab mereka Tuhan. Ora baya syada kamarania bataka baya syada baya rada bada bada bada. Berikan kesembuhan Abah. Berikan pertolongan. Tuhan, bawa mereka keluar sebagai pemenang. Tuhan, buat terobosan dalam hidup mereka. Kurabaya syada barana. Jawab doa mereka. Pulihkan keluarga. Pulihkan papa mama, suami istri, pulihkan. Pulihkan anak-anak, orang tua, kakak adik, pulihkan.
Urabaya Shinabaya, pulihkan Tuhan. Pulihkan keuangan, pulihkan kesehatan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Abah, terima kasih. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Hadirat-Mu kuat di tempat ini. Di rumah kami masing-masing. Engkau sedang peluk anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, makasih. Makasih. Engkau berkenan ditemui hari ini oleh anak-anak-Mu. Berkati semuanya. Terpuji nama Tuhan. Dan sepanjang minggu ke depan, biar kami berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nama segala nama, nama yang selalu setia berjalan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Kita angkat hati kita untuk terima doa berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.